Ini tampak rest area kilometer 294 yang di antara kota Tegal dan menuju ke Pekalongan. Saya bisa merasakan tahu Sumedang tadi. Ternyata harganya cukup mahal. Satu biji itu 2.000 rupiah. Dan saya beli 40.000 itu cuma dapat 20 biji ya. Jadi saya kira ini inspiratif sekali untuk bisnis gorengan, khususnya tahu Sumedang. Gorengan apapun, kalau kita tekuni dan layoutnya menyerupai dengan itu, saya kira cukup menjanjikan pula. Ya, kita sampai rest area yang ada di Boyolali. Mas, rest areanya namanya apa ini? Hah? Resta Pendopo 45. Oh gitu ya. Yuk. Rest area Resta Pendopo kilometer 456. Nih. Oh. Namanya Resta. Cukup luas sekali. Kita apakah ke sini atau ke sana? Kita ke kanan dulu untuk melihat rest area yang saya kira cukup megah sekali. Di bawahnya masih banyak kursi-kursi tempat istirahat, ada tempat untuk jualan kaos, furniture, aksesoris dan sebagainya. Dan di atas juga tempat makan ya. Oh, ini barang dagangan ini, John. Ini barang dagangan. Kursi kecil untuk restoran mungkin. Nah, itu yang saya maksud. Pemandangannya kita lihat, coba cekidot ke sini. Kita coba ke sini. Sana ya? Tuh, John. Wah. Subhanallah, luar biasa sekali pemandangannya. Ada sawah, ada air. Ini terasa di International Park dan di Bandara Adi Sucipto Jakarta. John. Rest area aja naik seperti ini dan bertingkat-tingkat. Seperti apa atasnya? Nah, itu John, gunung yang saya maksud tadi waktu dalam perjalanan itu adalah Gunung Merapi ya. Tampak indah sekali gunungannya. Seperti memang apa yang saya katakan tadi, sudah levelnya ini sudah level apa, bandar udara. Itu ada liftnya juga, naik turunnya sudah pakai lift eskavator.
tembok besi. Yuk, lalu lintas seperti orang-orang yang lagi mau bepergian ke luar negeri. Saya mau pakai masker nih John, jadi mohon maaf bila suara yang kalian terima kurang jelas, karena memang persyaratan utama di sini adalah harus menggunakan masker. Kita coba ke arah timur. Ini tampaknya banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Dan kayaknya juga barusan buka ini. Barusan diresmikan. Kalau melihat dari bangunannya loh, John. Mumpung libur ngetrail, saya mencoba untuk mengeksplor dan barter di jalan aspal, tidak melulu di jalan di dalam hutan. Coba lihat pemandangannya yang di sini. Tampak masih asri dan alami. Ya ini yang kesukaan saya itu, yang bernuansa masih alami. Dan itu tampak gunung Merapi yang dari sini kecil sekali, tapi kalau secara langsung sudah dekat. Bagaimana keseruannya? Check it out. Kita lanjut perjalanan menuju arah Semarang. Buat sahabatku, dulurku ngetrail, ini saya libur, saya barbar di jalan aspal. Sampai ketemu di minggu depan tanggal 8, kita traveling bareng di event MCL Jos Mojosari Mojokerto. Mampir di Indomaret dulu John untuk beli charger. Persiapan charger mobil sudah habis, HP-nya HP 3 semuanya sudah habis. Mumpung di sini ada tempat untuk charger mobil. Ini. Penuh dengan pelayanan di sini. Ya. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Semarang. Kemudian sampai jam berapa kita ke Jakarta, tunggu aja perjalanan kami. Oke John, lihat keseruannya, tonton keseruannya video saya perjalanan. Saya mencoba untuk mobil vlog di jalan tol sepanjang Mojokerto ke Jakarta. Check it out. Parkirannya cukup luas sekali.
depan tuh ada gunung, John. Itu recommended banget itu, John, buat kita beradventure. Itu ada tanjakan, ada turunan, lengkap, John. Kalau kita bawa trail ke sana. Keren, John, subhanallah, John. Nikmat Tuhan yang kita berikan, John, yang diberikan pada kita semuanya, John. Kita sudah masuk di kota Salatiga, meninggalkan Kabupaten Semarang. Ya, jembatan Kali Sendoyo panjang 178 meter. Selamat datang kota Salatiga. Kota ya, bukan kabupaten. Kalau dilihat dari titik wilayahnya, gunung itu memang bener-bener Gunung Merapi. Soalnya kita kan sudah masuk di wilayah Salatiga. Subhanallah, John, pemandangannya jalan tol berliku-liku. Nah, ini mungkin nanti kita melewati jalan tol yang dekat dengan kayak itu loh, kayak jembatan tradisional itu yang saya pernah googling itu ada. Cuma kalau kemarin itu kan perjalanan saya malam hari sehingga nggak kelihatan. Nah, ini kita bersyukur kita bisa jalan pagi hari sehingga bisa menikmati perjalanan suasana pemandangan di sekitar jalan tol ini. Kabupaten Semarang. Gunung ini mungkin ya bener apa yang saya katakan tadi, adalah Gunung Merapi. Sehingga jalan tol ini dibelah jadi dua. Gunung dibelah jadi dua, akhirnya menjadi jalan tol. Ini kan mulai dari tol arah Kertosono, Nganjuk, Ngawi. Ini perbukitan ya. Dibikin jalan tol. Kembali lagi arah Kertosono, Ngawi tadi itu juga sama perbukitan, bukan gunung, perbukitan itu dibelah jadi dua. Sehingga namanya menjadi seperti ini lah, jalan tol seperti ini. Beruntung kalau tadi ketika berangkat dari Mojokerto itu panas sekali ya, pemandangan tidak bernuansa pegunungan, tapi di sini pegunungan sudah mulai tampak di sekitar kita. Kalau di samping ini juga penuh dengan pegunungan, dan sayangnya masih di depan Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, itu John, juga tampak gunung lagi. Banyak sekali gunung. Di sebelah barat juga gunung, di sebelah timur juga gunung, utara juga gunung, selatan saya juga bukit. Ini luar biasa. Mantap banget. Mantap banget, John. Gimana, Net? Oh, ketutupan bukit lagi, John. Ini perbukitan. Iya, kita sudah masuk di mana ini? Oh, masih
dari Mojokerto kayaknya tadi kita belum masuk di gerbang pintu tol dan belum membayar sama sekali. Kita belum tahu tarifnya berapa, tapi yang jelas tadi masuk pertama kali di Mojokerto hanya ada satu checkpoint di gerbang tol, sekali bayar mungkin tarifnya antara 10 sampai 20 ribu lah, tapi kalau sampai sini belum sama sekali. Bagi kalian yang mungkin dalam perjalanan dari arah Surabaya atau mungkin dari arah timur Jawa Timur menuju ke barat, yaitu ke Semarang, Boyolali, Salatiga, sampai mungkin ke Jakarta, jalan tol informasinya itu sudah bagus sekali, tanpa macet, terus jalannya itu lebar sekali, kemudian sepi. Pandangannya luar biasa sekali, John. Mantul. Nah, ini baru the real adventure, John. Sejatinya adventure yang ada di aspal itu seperti ini. Jadi kalau saya beradventure di hutan itu penuh dengan lumpur, penuh dengan tanah, penuh dengan tanjakan, turunan. Tapi kalau di sini itu di jalan cor atau aspal, ya mungkin identik dengan speed, kecepatan. Ungaran, Banyumanik, Semarang, Bawean, Ambarawa, Magelang 500 meter. Dulu sebelum ada tol sini, itu ketika kita mau melakukan perjalanan ke arah Jakarta itu jalan satu-satunya itu hanya ada di Jalan Pantura sana. Ya, Jalan Pantura itu melewati pesisir pantai yang ada di Tuban, melewati Semarang, terus lagi Jawa Barat, Nagrek dan sebagainya. Itu luar biasa sekali, membutuhkan waktu kira-kira sampai 15 jam perjalanan darat. Nah, sekarang ini sungguh luar biasa sekali, pemerintah Indonesia membangun jalan tol seperti ini melalui pihak ketiga dengan perjalanan atau durasi waktu kira-kira 8 sampai 10 jam dengan menggunakan mobil pribadi. Namun kalau menggunakan jasa transportasi umum seperti kereta api, itu kalau berangkat, misalkan berangkat dari jam 5 sampai Jakarta, itu kemungkinan antara jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Kalau menggunakan transportasi umum lewat udara, berarti harus kita ke Surabaya dulu, menuju ke Bandara Juanda, kemudian dari Juanda menuju ke Soekarno-Hatta Airport, atau mungkin di Insinyur Halim Perdana Kusuma. Itu mungkin waktunya cuma 1 jam perjalanan dengan menggunakan pesawat. Nah, hitung-hitungan biaya, kos dan sebagainya, kita sebenarnya lebih irit itu menggunakan mobil pribadi. Ya, cuman resikonya itu di badan mungkin capek. Tapi sekarang ini sudah banyak rest area yang dibangun oleh pihak ketiga penyedia jasa tol ini. Setiap kita melintas di kabupaten, antar kabupaten itu mesti sudah disediakan rest area, jadi kita bisa beristirahat sejenak di situ
dengan minimum perjalanan daya tempuh kira-kira 4 jam sekali, kita juga harus rehat di rest area yang sudah disediakan oleh pihak ketiga penyedia jasa jalan tol. Saya berjalan kira-kira 110 km per jam. Ada bak terbuka, kok boleh masuk ya? Biasanya kalau di jalan tol itu kendaraan yang dengan bak terbuka itu nggak boleh. Tapi kenapa di sini kok boleh? Belokan John. Wah, semakin kita mendekati gunung, semakin cantik pemandangannya. Sungguh luar biasa, hawanya murni, hawa pegunungan dengan awan atau kabut yang ada di atas. Mungkin kalian semuanya bisa melihat dan melihat begitu tambah jelas, semakin jelas penampakan gunung mendekati kita, ya, semakin jelas pula pemandangan di sekitar gunung itu, baik kabut, awan maupun yang lain. Nah, itu di atas ada penambangan batu pegunungan, dan nah itu batu pegunungan itu mungkin ya, dengan alat berat itu sudah mulai diambil untuk proyek-proyek yang ada di sini. Kemungkinan besar karena itu adalah bebatuan yang berkualitas tinggi, bisa dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan yang ada di yang berskala nasional. Nah, ini kita sudah masuk di perumahan ya. Kalau tadi di wilayah hutan-hutan, ini sekarang sudah mulai banyak perumahan dan di sekitar jalan tol ini, di samping kanan maupun di samping kiri. Oh, itu luar biasa sekali itu. Itu kira-kira apa? Semakin mendekati kita penasaran, dan kalian pun mungkin juga penasaran. Di atas itu apa kira-kira? Di atas bukit atau apa itu? Pembangunan perumahan. Ini adalah masjid yang ada di rest area Solo Sragen. Dan itu tadi Pujasera yang saya makan siang, istirahat sejenak. Konsep makanan
tradisional yang dikemas dalam tempat yang modern. Kalau jam segini mesti sepi, tapi nanti kalau malam sudah ramai sekali. Karena perjalanan tol ini ramainya itu di malam hari, pada istirahat, dan rata-rata jalur malam. Ini juga prasmanan nasi HIK Angkringan. Kita keluar dari rest area menuju parkiran, dan itu tempat parkirannya sangat luas sekali sehingga bisa menampung banyak mobil, kendaraan berat maupun kendaraan kecil. Mungkin perjalanan baru separuh perjalanan ini. Oke, pada part kali ini kita sudahi sampai di sini. Sampai ketemu di part berikutnya, perjalanan dari rest area Solo Sragen menuju ke Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita istirahat di rest area Sragen, dan ini tempat makan. Banyak disajikan makanan-makanan tradisional dan bekerja sama dengan rumah makan atau warung desa-desa khas makanan desa yang ada di Sragen sini. Ini kondisi dari rest area Sragen Solo. Di depan tampak masjid, dan ini parkiran yang cukup luas sekali, dan itu adalah tol panjang jurusan Jakarta yang nanti saya akan menempuh. Perjalanan saya mulai dari Mojokerto menuju ke Jakarta, berangkat jam 9 pagi. Di sini banyak sekali makanan, dan tampaknya pengunjung suka sekali dengan makanan-makanan yang berbau tradisional. Di konsep modern bernuansa alami. Kita sudah masuk di tol jurusan Tegal, John. Ini wilayah Comal yang terkenal atau identik dengan jembatan Comal. Comal ini adalah pertengahan antara Semarang dan Tegal. Nah ini, kalau kita mau ke Tegal 32 kilo, ke Brebes 44 kilo, ke Jakarta 310 kilo, John. Nah, coba bayangkan. Masih landai, sepi di jalan tol, tidak begitu menunjukkan kepadatan lalu lintas, karena mungkin juga dari jalan tolnya sendiri itu cukup luas,
kemudian jarak jalan tolnya itu dari ujung ke ujung, maksudnya dari Jakarta langsung ke Surabaya bisa tanpa putus, tanpa keluar, tanpa harus bermacet-macetan lewat jalan umum. Sehingga kalau kita berada pada kecepatan tertentu, maka ya tidak mungkin bisa kendaraan itu bertumpuk-tumpuk di jalan tol. Inti dari kepada kemacetan itu kan bila ada salah satu kendaraan berhenti itu karena mungkin lampu merah atau apa. Nah, itulah yang menimbulkan salah satu indikasi bahwa kemacetan itu terjadi. Senja sore sudah mulai tampak dan matahari pun sudah diselimuti oleh kabut atau mungkin mendung pada sore hari ini. Kalau waktu menunjukkan pukul 5:17 waktu Indonesia Barat, kita akhir jalan tol Pemalang Batang. Jadi ini sudah masuk di wilayah jalan tol Tegal. Di samping kiri saya, kanan saya itu sawah, bukit, sutet, saluran tinggi, listrik. Kalau mobil ini tadi sudah kita lewati sampai di Mojokerto, ya berarti dia dari arah Sidoarjo karena platnya mobil itu adalah W. Saya bertemu dengan mobil Innova ini ketika berada masih di perjalanan antara Mojokerto menuju Nganjuk Kertosono. Didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar, John. Bila kita bepergian jauh, di depan ada Serena punyanya Nissan, dan ya masih sepi-sepi saja. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang menonton video ini, yang merasa belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu tidak dipungut biaya atau gratis dan bisa bermanfaat barokah bagi kalian. Nanti kita akan bertemu ketika sudah masuk di wilayah tol Cikampek, dan saya akan meliput secara langsung kondisi tol Cikampek menuju Jakarta yang menurut pemberitaan ketika hari-hari libur itu tol Cikampek menuju Jakarta itu padat merayap. Namun pada kesempatan kali ini saya akan meliput secara langsung berdasarkan lapangan bahwasanya di hari libur ini tol Cikampek kondisinya seperti apa. Kita buktikan nanti, tonton terus video saya ketika masuk di arah tol menuju kota Jakarta. Ya John, kita sudah sampai di rest area kilometer 294, tepatnya di kota Tegal. Itu ada restoran Pring Sewu yang di mana-mana, setiap rest area itu restoran Pring Sewu itu mesti ada. Itu kayaknya juga
cukup besar sekali investasi daripada restoran Pringsewu ini. Seperti kondisi-kondisi rest area sebelumnya yang saya tahu, di sini juga cukup luas sekali untuk area parkingnya, sehingga paling tidak keamanan, kenyamanan untuk pengunjung atau orang-orang ketika beristirahat di rest area ini bisa nyaman. Nah, mayoritas mobil yang sudah berada di sini itu semuanya sudah berplat B atau berdekatan dengan plat yang ada di Jakarta, kecuali yang luar kota. Sembari saya mencari tempat yang kosong untuk parkir, ini ketika saya berada di sini itu ketika saya menuju puncak kemarin bersama teman-teman rombongan dari UPK Kecamatan Kamar, saya itu rehat di sini. Ini John, salah satu counter makanan. Di sini ada tahu Sumedang yang secara waralaba cukup besar sekali, dan saya kepingin mencobanya untuk tahu Sumedang bagaimana rasanya yang khas dengan Sumedang. Di sini banyak-banyak makanan atau counter-counter makanan yang bernuansa modern. Tahu Sumedang. Makanan tahu Sumedang. Tahu Sumedang John, yang sudah terkenal cara penggorengannya. Apa Mas? Bang, per biji berapa? 2000 satunya. 2001-nya. Itu Sama. sama. Itu kasih 10. Ini 10. 10 biji kan? Iya. Jadi Ini berapa? kasih berapa? 5. 5. Apa lagi? Ya. Ini tampak rest area kilometer 294 yang diantara kota Tegal dan menuju ke Pekalongan. Saya bisa merasakan tahu Sumedang tadi tuh. Ternyata harganya cukup mahal. Satu biji itu 2.000 rupiah. Dan saya beli 40.000 itu cuma dapat 20 biji. Ya. Jadi saya kira inspiratif sekali untuk bisnis gorengan, khususnya tahu Sumedang. Gorengan apapun, kalau kita tekuni dan layoutnya menyerupai dengan itu, saya kira cukup menjanjikan pula. Ini salah satu perusahaan waralaba terbesar di Indonesia, Indomaret, dan di sampingnya mungkin Alfamart yang bersaing ketat. Banyak lagi, ini juga itu Don, menjajakan
gorengan tahu Sumedang. Iya John, kita sudah keluar dari rest area 164, sudah masuk lagi di jalan tol menuju Cipali. Sekarang posisi kita sampai saat ini ada di Pemalang. Berapa kilometer lagi kita menuju Jakarta? Jawabannya berarti ada di rest area tersebut, yaitu 164 km. Kita akan sampai di tempat tujuan sekarang pukul 9 kurang, berkisar antara jam 11 sampai jam 12 malam kita sampai di tempat. Simak selanjutnya video-video step by step dari video perjalanan saya ini. Terus dukung channel saya, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu dijamin gratis, dan jangan lupa share bila bermanfaat buat kalian semuanya. Ciao. Yang cukup besar sekali, yaitu Tegal Pekalongan Semarang, yang menurut saya panjang banget rute perjalanannya. Di antara kota Batang juga sangat luas sekali wilayahnya, belum Tegal, belum Pekalongan, sehingga banyak menyita waktu, menyita BBM utamanya untuk kita bisa mencapai akhir tujuan, yaitu di Jakarta. Simak terus video saya dan ikuti, nanti kita akan kupas sampai di Cikampek. Oke. Ya John, 500 meter. Kondisi saat ini di jalan tol sedang hujan deras banget. Terus saya mau ngisi BBM karena BBM mulai dari saya start dari Mojokerto saya isi full tank sampai sekarang, digitnya cuman 2 strip, sehingga untuk jaga-jaga harus kita isi penuh lagi. Saya harapkan di sini ada pom bensin karena tadi sudah kosong, tidak ada pom bensinnya. Masuk di rest area ini atau rest area apa enggak nggak tahu, kayaknya rest area. Di sini tampak ada Indomaret, Alfamaret, ada produk-produk Chinese-nya, karena perusahaan ini adalah milik orang Chinese. Kita belok kiri, merapat. Kondisi seperti yang kalian ketahui, hujan, dan wiper pun berjalan 3 kali kecepatan dengan speed 3.
Ya ini kondisi rest area cukup besar sekali, cukup besar, saya katakan cukup besar dibanding dengan yang tadi. Ini halamannya luas sekali dan tampaknya juga ada lagi Resto Pringsewu Express lah itu. Ini ya. Luar biasa Pringsewu ini, dimana-mana seperti perusahaan orang franchise ya. Kayaknya juga penuh. Dia membanjiri setiap rest area dan jalan-jalan yang ada di provinsi, jalan-jalan lintas provinsi itu Pringsewu mesti ada. Saya coba cari SPBU, tapi disuruh puter-puter jalannya. Saya nggak tahu harus bagaimana ini. Kayaknya ownernya ini menyuruh kami untuk survei jalan, survei lokasi, untuk show-of-force gitu loh, Jan, biar kami tahu dalamnya kayak gimana rest area ini. Tapi yo memang luar biasa sekali besarnya. Di sini rest area aja ada taman di dalam, terus ada burung, besar banget ini, dan di dalamnya ada taman. Nah ini baru menemukan pom bensin atau SPBU. Coba kita cari di sini mana yang premium dan mana yang pertalite. Iya, John, kita sudah keluar dari rest area 164, sudah masuk lagi di jalan tol menuju Cipali. Sekarang posisi kita sampai saat ini ada di Pemalang. Berapa kilometer lagi kita menuju Jakarta? Jawabannya berarti ada di rest area tersebut, yaitu 164 km. Kita akan sampai di tempat tujuan sekarang pukul 9 kurang, berkisar antara jam 11 sampai jam 12 malam kita sampai di tempat. Simak selanjutnya video-video step by step dari video perjalanan saya ini. Terus dukung channel saya, jangan lupa. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu dijamin gratis. Dan jangan lupa share bila bermanfaat buat kalian semuanya. Ciao. Iya, John, kita sudah keluar dari rest area 164, sudah masuk lagi di jalan tol menuju Cipali. Sekarang posisi kita sampai saat ini ada di Pemalang. Berapa kilometer lagi kita menuju Jakarta? Jawabannya berarti ada di rest area tersebut, yaitu 164 km. Kita akan sampai di tempat tujuan sekarang pukul 9 kurang, berkisar antara jam 11 sampai jam 12 malam kita sampai di tempat. Simak selanjutnya video-video step by step dari video perjalanan saya ini. Terus dukung channel saya, jangan lupa. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu dijamin gratis. Dan jangan lupa share bila bermanfaat buat kalian semuanya. Ciao. Yang cukup besar sekali, yaitu Tegal Pekalongan Semarang, yang menurut saya panjang banget rute perjalanannya. Di antara kota Batang juga sangat luas sekali wilayahnya, belum Tegal, belum Pekalongan, sehingga banyak menyita waktu, menyita BBM utamanya untuk kita bisa mencapai akhir tujuan, yaitu di Jakarta. Simak terus video saya dan ikuti, nanti kita akan kupas sampai di Cikampek.
Ya John, 500 meter kondisi saat ini di jalan tol sedang hujan deras banget. Terus saya mau ngisi BBM karena BBM mulai dari saya start dari Mojokerto saya isi full tank sampai sekarang digitnya cuman 2 strip, sehingga untuk jaga-jaga harus kita isi penuh lagi. Saya harapkan di sini ada pom bensin karena tadi sudah kosong, tidak ada pom bensinnya. Masuk di rest area ini atau rest area apa enggak nggak tahu, kayaknya rest area. Di sini tampak ada Indomaret, Alfamaret, ada produk-produk Chinese-nya karena perusahaan ini adalah milik orang Chinese. Kita belok kiri merapat, kondisi seperti yang kalian ketahui, hujan dan wiper pun berjalan 3 kali kecepatan dengan speed 3. Ya, ini kondisi rest area cukup besar sekali, saya katakan cukup besar dibanding dengan yang tadi. Ini halamannya luas sekali dan tampaknya juga ada lagi Resto Pringsewu Express lah itu. Ini ya. Luar biasa Pringsewu ini, dimana-mana seperti perusahaan orang franchise ya. Kayaknya juga penuh. Dia membanjiri setiap rest area dan jalan-jalan yang ada di provinsi, jalan-jalan lintas provinsi itu Pringsewu mesti ada. Saya coba cari SPBU, tapi disuruh puter-puter jalannya. Saya nggak tahu harus bagaimana ini. Kayaknya ownernya ini menyuruh kami untuk survei jalan, survei lokasi, untuk show-off gitu loh, John, biar kami tahu dalamnya kayak gimana rest area ini. Tapi yo memang luar biasa sekali besarnya. Di sini rest area aja ada taman di dalam, terus ada burung, besar banget ini, dan di dalamnya ada taman. Nah, ini baru menemukan pom bensin atau SPBU. Coba kita cari di sini mana yang premium dan mana yang pertalite. Ya John, kita masuk di gerbang tol Palimanan. Ini gerbang tol yang sering muncul di TV ketika Hari Raya Idul Fitri, yang paling macet, yang paling disorot sama media televisi. Disinilah tempatnya. Kebanyakan kita hanya melihat melalui televisi saja, namun sekarang kita sudah melihat secara nyata tol Palimanan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita bayar tol dulu, John. Ya, selesai. Tarifnya 12.500 mulai dari Brebes tadi. Ya, kita lanjut. Sudah mulai masuk di tol Palimanan, nanti langsung kita ke Cipali. Ini sampai ke Jakarta langsung ya, sepanjang Jakarta. Tinggal 100 ya. Sementara saya lanjut di tol Cipali, Palimanan. Kita barbar sejenak di aspal, John. Sekali lagi, minggu depan baru barbar di hutan.
Kali ini 1 jam bersama saya barbar di sepanjang jalan tol antara Mojokerto sampai dengan tol Jakarta. Bagi kalian yang masih saja belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe yang berwarna merah. Jangan lupa juga tanda loncengnya untuk dibunyikan agar nanti kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya dan tidak ketinggalan. Ya John, kita sampai di kilometer 164. Sudah masuk di wilayah Cirebon. Ke Jakartanya itu kurang 164 km. Maksudnya begitu John. Ini suasana di rest area 164 yang sampai dengan jam saat ini pukul 8 malam lebih itu sudah banyak mobil yang beristirahat. Dan itu jalan tolnya John, itu jalan tolnya. Coba kita masuk ke dalam, ada apa di dalam rest area. Kebab Deka, kebab burger hotdog gitu. Iya John, kita sudah keluar dari rest area 164, sudah masuk lagi di jalan tol menuju Cipali. Sekarang posisi kita sampai saat ini ada di Pemalang. Berapa kilometer lagi kita menuju Jakarta? Jawabannya berarti ada di rest area tersebut, yaitu 164 km. Kita akan sampai di tempat tujuan sekarang pukul 9 kurang, berkisar antara jam 11 sampai jam 12 malam kita sampai di tempat. Simak selanjutnya video-video step by step dari video perjalanan saya ini. Terus dukung channel saya, jangan lupa. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu dijamin gratis. Dan jangan lupa share bila bermanfaat buat kalian semuanya. Ciao.